Halo, Shalom. Selamat jumpa kembali dalam rangkuman pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 Pemimpinku Idolaku. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar tematik. Tuhan, tolong kami, berkati kami, berikan kami kepandaian daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada subtema 2 ini kita belajar mengenai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Seorang pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil. Pemimpin yang baik tidak akan meremehkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Pemimpin yang baik mampu mempersatukan anggotanya. Dan seorang pemimpin yang baik harus memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Dan seorang pemimpin yang baik akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat kebaikan. Pada subtema 2 ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Sikap yang keempat adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang kelima adalah musyawarah lebih diutamakan untuk mencapai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 ini kita masih belajar mengenai pidato. Pengertian pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sesuatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Cara berpidato ada dua, yaitu dengan naskah dan dengan catatan kecil atau juga tanpa naskah atau teks. Adapun bagian-bagian pidato adalah yang pertama salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti atau isi pidato, kemudian yang keempat keterangan lengkap atau uraian, yang kelima penutup, dan yang terakhir adalah salam. Untuk pembelajaran IPA di subtema 2 ini kita masih belajar mengenai ciri-ciri masa pubertas baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Ciri-ciri ini, materi ini sudah saya sampaikan pada pembelajaran kita di tema 6. Untuk pembelajaran SBDP pada subtema 2 ini kita belajar mengenai bentuk tari berpasangan. Tarian daerah yang berbentuk tari berpasangan contohnya ada tari piring, tari serampang 12, tari japin, tari legong, tari janger, tari ketuk tilu, dan tari bambangan cakil. Selain itu kita juga akan belajar mengenai unsur-unsur tari. Unsur tari ada 6,
Yang pertama adalah gerak tari, kemudian busana tari, yang ketiga tata rias, yang keempat adalah iringan tari, yang kelima adalah properti tari, dan yang keenam adalah tempat pertunjukan. Jadi ada 6 unsur di dalam suatu tari. Demikian rangkuman pembelajaran tema 7 subtema 2 pada hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan buku MRT 6C pembelajaran 4 halaman 124 sampai 127 bagian A dan B. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.